making disciples, transform. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini lagi, bisa sharing pada Anda semua. Kita akan belajar satu kebenaran sederhana saudara pada pagi hari ini. Satu kebenaran sederhana yang menjadi rema bagi hidup saya dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya ajak kita buka Mazmur 83 ayat 1 sampai yang ke-18. Ada 18 ayat. Jangan pikir wah panjang nih khotbahnya. Enggak, saudara. Mazmur 83 1 sampai ke-18. Yang ada Alkitab elektronik bisa dibuka, yang ada Alkitab cetak bisa dibuka. Saudara, kita baca sama-sama. Jangan hanya baca dari monitor, baca Alkitab Anda, saudara. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah? Amin. Mazmur 83, doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam dan janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Kedom dan orang Israel, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka dan menjadi kaki tangan Bani Lot, Sela. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Sib, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Dan biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin, saudaraku. Cukup panjang, saudaraku ya. Tapi saya ingin bedah, ada 3 bagian di sini, ayat per ayat, saudaraku. Semoga ini jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, saya ajak kita balik ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Dalam Alkitab The Message, terjemah The Message dikatakan, God, don't shut me out, don't give me the silent treatment, oh God. Pagi ini, judul khotbahnya adalah ketika Tuhan seolah diam. Ya, berapa banyak dari kita yang sering merasa hal ini? Angkat tangan dalam hati aja, saudaraku. Banyak, ini adalah suatu pernyataan yang sering saya dengar dan mungkin yang pernah saya ungkapkan kepada Tuhan, yaitu Tuhan, kok tidak ada jawaban atas persoalan saya. Tuhan, kok tidak ada jawaban, kenapa engkau tidak bilang sesuatu atas saya? Kenapa engkau tidak bicara atas masalah ini? Kenapa masalahku kok sampai di sini? Kenapa saya mentok sampai di sini Tuhan? Ya Pak, ya saudara. Banyak orang Kristen menanyakan ini. Saya sudah 36 tahun ikut Tuhan, kenapa saya tidak pernah dengar suara Tuhan? Saya kalau baca Alkitab tidak ngerti apa-apa, tidak ada rema sama sekali dalam hidup saya. Saya sakit, tidak disembuhkan sampai sekarang, berpuluh-puluh tahun. Why? Kenapa Tuhan? Pemazmur mengatakan hal yang sama. Tuhan, don't give me the silent treatment. Tuhan bisa kasih kita silent treatment ternyata loh saudaraku. Ya. Silent treatment itu tidak enak ya. Enak apa tidak enak? Tidak enak. Silent treatment itu sesuatu yang paling menjengkelkan dalam hidup ini. Apalagi datang dari orang yang kita kasihi, betul ya? Dari suami atau istri atau anak. Pernah ngalamin? Ya, yang bapak-bapak, iya pernah. Mungkin sambil nangis di tempat, saya juga. Istri saya tidak mau diajak omong Pak. 20 tahun saya tidak omongan sama istri saya. Loh, jadi di rumah ngapain? Saya ke orang kos-kosan. Ya, datang, makan, tidur, udah besok berangkat lagi gitu ya. Silent treatment. Para istri kalau sudah marah kadang diem, udah diem. Di toel nggak bisa, jangan toel saya, ngereng, gitu. Yang punya anabul tahu, gitu. Ngeri. Tapi jangan salah, bapak-bapak juga bisa kasih silent treatment pada istrinya. Ya Pak, iya, iya. Termasuk saya. Istri saya yang lebih tahu. Kalau kita lagi marahan,
Loh, yang khotbah kok masih bertengkar? Oh masih saudaraku, jangan salah. Ya saya masih manusia. Bahkan suami istri yang tidak pernah berselisih paham, something wrong menurut saya saudaraku ya. Pasti pernah dan harus saudaraku. Dengan berselisih paham kita bisa tahu satu sama lain. Kita bisa tahu kedalaman suami Anda seberapa, kedalaman istri Anda seberapa, kedalaman hubunganmu seberapa dengan istri dan suami. Betul? Itu saudaraku. Saya kalau marah diam saudaraku. Istri saya bilang ngomong, jangan diam. Saya kadang-kadang diam. Ini salah saudaraku. Ternyata di Alkitab juga ada silent treatment dan Tuhan pernah melakukan itu. Abraham pernah mengalami ini saudaraku. Bapak orang percaya mengalami silent treatment dari Tuhan. Kapan? Ketika dia setelah punya anak dari Hagar. 86 tahun ke 99 tahun. Enggak ada firman Tuhan di sana. Hampir 13 tahun enggak ada firman Tuhan. Dan ketika 13 tahun Tuhan mulai bicara lagi sama Abraham. Cari di kitab Kejadian ada. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf pernah mengalami silent treatment. Yes, pernah. Terlepas dari Yusuf ditolong Tuhan. Yang orang bilang itu keberuntungan. Yusuf didiemin sama Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong apa-apa. Cari di Alkitab, gak ada. Tuhan gak pernah ngomong sama Yusuf. Kecuali setelah dia menyerah kepada Tuhan. Setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, baru Tuhan memberi arti dari mimpi itu. Itu pertama kali Tuhan bilang, ngomong sama Yusuf. Tapi sebelum itu, ada silent treatment. Dia masuk penjara, dia difitnah, dan sebagainya. Tuhan gak ngomong apa-apa sama Yusuf. Siapa lagi? Bangsa Israel. Bangsa Israel berulang-ulang mengalami silent treatment. Dan ini kayaknya kesalahan bangsa Israel sendiri ya. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, gak setia terus. Dan di tengah-tengah itu Tuhan diam. Kalau kita baca, pada zaman Imam Eli, ada di kitab 1 Samuel, di sana dikatakan firman Tuhan jarang, dan penglihatan pun tidak sering. Tuhan diam sama bangsa Israel. Ada lagi kapan yang paling panjang masanya, adalah setelah orang Israel balik dari pembuangan. Setelah kita Maleaki ke kitab Matius, itu tidak ada firman Tuhan. Kosong. Masa-masa jeda. There is no word of God in there. Satu lagi contoh yang paling luar biasa adalah Yesus. Tuhan kita. Kapan? Ada yang tahu? Kapan Tuhan diam kepada Tuhan Yesus? Kapan Allah Bapa diam? Tahu kapan? Pada saat dia di atas kayu salib. Tuhan bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu Allah Bapa diam. Dan itu ngeri banget. Saudaraku, kita tahu, tidak enak banget dapat silent treatment ini. Dapat silent treatment adalah sesuatu yang tidak enak. Dan kapan kadang-kadang kita merasa ini? Biasanya saat kita lama tidak dapat jawaban Tuhan. Atau jalan belum terbuka. Atau tidak ada terobosan yang kita harap-harapkan. Itu kita merasa mengalami silent treatment. Mengalami Tuhan tidak pernah ngomong. Diem. Ya. Kalau Tuhan diem, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita artikan dari sana. Yang pertama, paling gampang. Tuhan tidak pernah diam. Terjemahan yang pertama adalah Tuhan tidak pernah diam. Yang gak bisa dengar itu kita. Buka Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini masih prolog saudara ya, belum masuk ya. Yesaya 59 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudaraku, yang pertama kenapa Tuhan diam? Karena kita gak bisa dengar. Karena apa? Karena kita berdosa. Saudaraku. Yang hidupnya tidak benar hari ini bertobat. Yang hidupnya tidak karu-karuan hari ini bertobat. Yang masih ngerokok, yang masih lihat pornografi, yang masih bisnisnya tidak jujur bertobat saudara, siang hari ini. Ya, bisa-bisa waktumu akan tiba loh saudara. Sampai kita tidak pernah tahu. Dan jangan tanya Tuhan kenapa saya doa tidak pernah dijawab. Ya ini, karena kita yang memisahkan diri kepada Tuhan oleh karena dosa kita. Kita nggak mau dibenerin hidup kita. Kita mau jalan menurut jalan kita sendiri. Ya pokoknya saya ya saya. Banyak yang ngomong gitu loh saudaraku. Ya ini saya. Ya Tuhan kok nyiptain saya seperti ini? Oh Tuhan disalahin lagi saudaraku. Itu manusia. Ya, kenapa Tuhan tidak nyiptain saya seperti Yesus? Waduh. Atau seperti Paulus. Atau seperti Petrus yang kayaknya rasul. Tahu enggak? Petrus pernah nyangkal Tuhan. Paulus pernah bunuhin orang Kristen. Mau jadi kayak gitu saudaraku.
Saudaraku, ayo bertobat. Kalau kita mau dengar suara Tuhan lagi, bertobat. Langkah pertama bertobat. Poin yang kedua, saudaraku, kenapa kita mengalami silent treatment? Yang kedua adalah kalau kita sudah tahu jawabannya, ya jangan bertanya untuk yang sudah pasti. Amin. Tuhan, bolehkah saya ngelirik istri tetangga saya? Ya enggak boleh, saudaraku, ya enggak usah ditanyain. Ya, Tuhan, bolehkah saya korupsi? Enggak boleh. Tuhan, bolehkah saya mencuri? Tuhan, bolehkah saya nonton pornografi? Tuhan, bolehkah saya nyontek bagi yang masih sekolah? Enggak boleh, saudaraku. Bolehkah saya malas-malasan? Tuhan, enggak boleh. Enggak usah ditanya. Kalau untuk hal-hal itu ya Tuhan enggak akan jawab. Jawabannya Tuhan adalah bacalah di Alkitab. Enggak ada hal semacam itu yang diperbolehkan. Atau, Tuhan, bolehkah saya membaca Alkitab hari ini? Ya boleh, saudaraku. Ya, Tuhan, bolehkah saya ibadah hari ini? Ya harus. Tuhan, haruskah saya ke CG hari ini? Ya harus, saudaraku. Itu enggak usah ditanyain. Tuhan, apakah saya harus menghormati orang tua saya? Yes. Ya. Orang tua saya brengsek, Tuhan? Iya. Enggak apa-apa, harus hormati ayah dan ibu. Tuhan, haruskah saya hormati bos saya meskipun bos saya itu jahatnya minta ampun? Yes. Ya. Di dalam Alkitab ada, hormatilah pemimpin-pemimpin. Itu enggak usah ditanyain, saudara. Dan kita terus-menerus bertanya untuk hal yang sama, yang gak dijawab sama Tuhan. Bacaan Alkitab, ada di sana semuanya. Ya, yang ketiga, saudara, ini yang kita baru masuk, saudara. Kenapa Tuhan kasih kita silent treatment? Yang ketiga adalah kita sedang dididik sama Tuhan. Ini menarik, saudara. Ini yang mau saya bahas pada siang hari ini, karena kita sedang dididik oleh Tuhan. Ya, kita balik ke ayat yang pertama, saudara. Sampai yang ke-8. Yang tadi, Mazmur 83, ayat 1 sampai yang ke-8. Tadi kita baca, saudaraku ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, jangan berdiam diri, dan jangan berpangku tangan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang membenci engkau meninggalkan kepala. Mereka mengadakan permukaan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Terus sampai ayat yang ke mana? Sampai ayat yang ke-8. Asyur telah bergabung dengan mereka dan menjadi kaki tangan Lot. Saudaraku, pemazmur di ayat yang pertama bilang, Tuhan, jangan kau diamkan aku. Artinya pada saat itu pemazmur mengalami silent treatment dari Tuhan. Tetapi kalau kita baca ayat yang pertama, kedua, sampai yang ke-8, saudaraku, pemazmur tidak diam. Pemazmur tetap ngomong sama Tuhan. Jadi poin yang pertama, waktu kita mengalami silent treatment dari Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Keep talking. Tetap bicara sama Tuhan. Ngerti, saudara? Keep talking to Him. Kenapa, saudara? Dengan kita tetap bicara kepada Tuhan, tetap menceritakan yang terjadi. Artinya apa? Artinya yang pertama, kita tidak kecewa sama Tuhan. Ya. Yang kedua, kita nggak marah sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita tidak menyalahkan Tuhan. Betul ya? Istri saya selalu bilang, kalau kamu marah, kamu jangan diam. Ngomong sama saya. Apapun itu tetap ngomong. Dengan kita diem-dieman, berarti apa? Kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Kita nggak percaya lagi sama pasangan kita. Kita nggak percaya lagi sama anak kita. Enggak. Karena kita mau diem-dieman. Ya sudah. Kalau kamu diem, saya juga diem. Kalau sama Tuhan berani seperti itu, saudaraku? Jangan. Dan ini yang terjadi. Pemazmur tidak berhenti ngomong sama Tuhan. Meskipun dapat silent treatment, dia tetap ngomong sama Tuhan. Dia menceritakan, oh Tuhan, itu loh Tuhan, bangsa-bangsa ini mengejar saya, bangsa-bangsa ini bermufakat, bla 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 bla, cerita. Seolah-olah pemazmur curhat sama Tuhan. Tuhan, terus dia. Kenapa? Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap percaya tidak ditinggalkan sama Tuhan. Dia tidak kecewa walaupun dapat silent treatment. Dia tidak kecewa meskipun belum lihat terobosan. Dia tidak kecewa, sama sekali dia tidak kecewa. Dia nggak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau diamkan aku? Tidak ada satupun kata-kata di sini yang bilang, kenapa Tuhan kau mendiamkan aku? Cari, saudaraku. Kalau ada Alkitab Anda luar biasa. Ya, saya tidak nemu, saudaraku. Pemazmur tidak pernah ngomong hal-hal seperti itu. Pemazmur ngomong terus. Ya, dengan kita ngomong berarti kita masih sayang, kita masih care, kita masih care. Perhatikan ini, kadang-kadang orang Kristen tidak ngerti ini, saudara. Kadang-kadang ikut marah sama Tuhan. Balik, Tuhan marah, saya juga marah. Waduh, jangan, saudara, jangan. Keep talking, ngomong, apapun ngomong. Mazmur 84 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca, saudara. Ini luar biasa, saudara.
Mazmur 84 ayat 10 sampai 11. Ini Mazmur Daud. Dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak berjala. Dalam The Message dikatakan, one day spent in your house, this beautiful place of worship, beat thousands spent on Greek island beaches. Pada zaman itu berarti pantai-pantai Yunani itu sudah merupakan tempat liburan. Zaman itu. I rather scrub floor in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin. Our sunshine and sovereign is God, generous in gift and glory. Perhatikan di The Message dikatakan, I rather scrub floor in the house of my God than be honored as a God, as a guest in the palace of sin. Saudaraku, Mazmur Daud bilang, gak apa-apa. Saya lebih baik menggosok lantai di bait Allah daripada harus liburan di tempat orang fasik. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak nganggap saya sebagai anak, tidak apa-apa. Saya jadi pesuruh aja, itu jauh lebih baik. Ngerti saudaraku? Kalau saya ada di rumah Tuhan, meskipun saya harus jadi pembantu gosok di bawah. It's okay. Di dalam yang bahasa terjemahan baru dikatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Enak mana Tuhan, saudaraku? Berdiri di ambang pintu atau berdiam di dalam kemah? Enak di dalam kemah, saudaraku. Dingin, enak. Di ambang pintu itu kalau kita masih sekolah itu namanya dihukum, saudaraku. Benar ya? Disetrap ya. Anak saya yang paling kecil pernah ngalami itu. Saya pernah gara-gara ngomong di dalam kelas, kamu keluar, berdiri di luar. Nggak enak, saudaraku. Saya juga pernah waktu SD, cerewet banget. Keluar, kata guru, diri. Tapi Daud ngomong lebih baik saya berdiri. Lebih baik saya disetrap sama Tuhan. Lebih baik saya dihukum sama Tuhan sepertinya. Daripada saya harus berdiam di dalam kemah orang fasik. Saudaraku, kita ngalami sesuatu, jangan kecewa sama Tuhan. Terus ngomong, terus ngomong. Yesaya 49 ayat yang ke-16, tayangkan. Yesaya 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Alkitab The Message, Alkitab Amplified Bible. Saya ajak kita belajar Alkitab, saudaraku ya, banyak ya. Kalau Alkitab elektronik bisa terjemahnya macam-macam ya. Jadi jangan satu terjemahan lain baca. Itu luar biasa ya. Alkitab Amplified Bible dikatakan, behold, I have indelibly imprinted or tattoo a picture of you in the palm of each of my hand. Tuhan mengatakan, bukan hanya melukiskan engkau, tapi ditato, ditaruh gambar yang tidak pernah hilang. Dan yang luar biasa dikatakan palm of each of my hand, dari 2 tangannya Tuhan, itu ada muka kita. Saya pernah dengar satu, mungkin Pastor Philip yang bilang, ada luka yang tidak bisa disembuhkan atau yang tidak mau disembuhkan saat kita berada di surga. Kalau kita berada di surga, tubuh kita jadi tubuh kemuliaan. Semua luka, semua kelemahan itu hilang semua. Kita akan jadi the best version of us. Ya mungkin saya akan jadi lebih ganteng dari sekarang, saudara ya, lebih kurus, lebih slim gitu mungkin ya. Itu saudara. Tapi ada luka yang tidak disembuhkan. Apa itu saudara? Lubang paku. Ngerti saudara ya? Yesus lubang pakunya tetap lubang. Saudara. Bahkan waktu dia bangkit, dia ngomong sama Thomas, Mas Thomas, pegang tangan saya. Masih ada lubangnya? Ada. Itu luka yang Tuhan tidak mau sembuhkan. Saudara. Tetap lubang. Untuk apa? Waktu Yesus melihat tangannya berlubang, dia lihat Anda dan lihat saya. Dan kalau kita sudah tahu hal seperti ini, meskipun Tuhan diam sama kita, apa kita masih kecewa? Saudara? Apa Anda masih marah sama Tuhan? No. Lukanya dibiarin ada, supaya dia ingat saya dan Anda. Amin. Amin. Poin yang pertama, keep talking. Keep talking. Ada lagu yang luar biasa, saudaraku, yang saya dengar dari Simply Worship yang terbaru dari GMS. Saya dan anak saya yang kecil suka nyanyiin. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Kasih tahu, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur.
sebab Yesus penolong yang sejati. Bisa lagu itu saudaraku? Atau nggak bisa saudaraku? Nyanyi sama-sama yuk. Hai jiwaku, amin. Katakan, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Asik, jangan menyerah saudaraku. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ntar dulu saudara, kita nyanyi versi yang lain saudara. Anak saya yang kecil suka nyanyi gini. Jangan menyerah, ye. Oh, ditambahi saudara, ye gitu. Nanti ditambahi saudara. Amin, amin. Siap saudara ya. Amin. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Siap saudaraku, jangan menyerah. Asik. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sekali lagi saudaraku, amin. Hai jiwaku, katakan sama jiwa kita, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, jangan menyerah, yeah. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Beri kemuliaan buat anak kita. Poin yang kedua, saudara. Ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Poin yang kedua. Ayat 9 sampai yang ke-15. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Sib, seperti Seba dan Salmuna, pemimpin mereka. Saudaraku, dan kita langsung lompat ayat yang ke-13. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutang. Oh, pokoknya dihabisin. Ayat yang ke-17, saudaraku, penuhilah ayat yang ke-15 ya terakhir. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting-beliungmu. Apa artinya, saudaraku? Ya, kalau kita baca ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, setelah pemazmur tetap ngomong sama Tuhan. Yang kedua adalah tetap berharap dan yakin akan pertolongan Tuhan. Kalau kita baca 9 sampai ke 15, pemazmur bilang ngomong tentang kekuatan Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan. Oh Tuhan, biarkan mereka menyerang, tapi Engkau menghajar mereka, Engkau memunahkan mereka, biar api menghanguskan mereka. Pemazmur cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan bahkan di masa lampau. Ketika kita dapat silent treatment, selain kita harus tetap bicara sama Tuhan, yang kedua, ceritakan kembali tentang pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup. Ceritakan kembali. Telinga kita perlu mendengar, saudaraku. Ya, ini iman. Baca Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahasa Inggris dikatakan, the fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. Iman yang membuat hidup kita jadi berarti. Saudaraku. Tanpa iman, hidup Anda akan mengalir saja. Dan jangan bilang mengalir itu bagus. Air kalau mengalir tidak pernah ke tempat yang tinggi. Amin. Jangan pernah bilang hidup saya mau mengalir saja. Salah. Saudaraku. Air kalau mengalir ke tempat yang bawah. Saudaraku. Pakai iman. Kita bilang pakai iman, ini firm foundation. Tanpa iman kita nggak bisa berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman hidup kita tidak berarti. Terusin, saudaraku. It's our handle on what we can see. Ini adalah pegangan pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ini yang terus kemudian, this act of faith what distinguish our ancestors, set them above the crowd. Saudaraku, ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan tapi hidup kita sama khawatirnya. Kalau kita kenal Tuhan tapi kita sama-sama kecewanya sama Tuhan. Buat apa jadi orang Kristen?
Buat apa Anda ada di sini? Mending pulang. Amin. Mohon maaf saya bicara agak keras. Karena iman ini adalah dasar dari segala yang kita percayai. Kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah 100%. Mending iman itu kecil, tapi utuh di hadapan Tuhan. Daripada iman yang kelihatannya besar, tapi terpecah belah. Nggak apa-apa, saya punya iman kecil, nggak apa-apa. Yesus bilang iman kecil biji sesawi bisa mindahin gunung. Bisa mindahin gunung. Berarti kalau kita belum bisa mindahin gunung, berarti iman kita sebiji sesawi pun belum ada. Anda tahu biji sesawi seberapa? Kecil banget, kecil, kayak ketumbar. Mungkin lebih kecil lagi, kecil. Saya pernah lihat, kecil sekali. Tapi itu bisa pindahin gunung. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Ya, Mazmur 48 ayat 12 sampai yang ke-14. Mazmur 48 12 sampai yang ke-14. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita seterusnya untuk selamanya, dan dialah yang memimpin kita. Daud bilang, kelilingilah, hitunglah menara-menara Yerusalem, hitunglah betapa tebal temboknya Sion. Bicara tentang apa? Bicara tentang perlindungan Tuhan, bicara tentang kesuksesan yang Tuhan pernah berikan pada kita, berkat-berkat yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Hitung, saudaraku. Adalah kebiasaan yang baik ketika sebelum tidur kita ngomongin berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Mungkin kita bisa membuat ini sebagai suatu kebiasaan, saudaraku. Sebutkan 5 atau 7 berkat yang Anda terima pada hari itu sebelum tidur. Ya, tidak ada ya Tuhan, ada pasti, saudaraku. Dan kita harus berani ngomong itu. Tuhan terima kasih. Mungkin kita kalau dilatih itu kita kan bersyukur sama hal kecil. Bisa dari hal besar terus. Dan kita lama-lama kan tahu bahwa hidup ini berkat Tuhan. Hidup ini anugerah. Terima kasih Tuhan masih bisa bangun. Loh, itu perlu disyukuri. Banyak orang tidak bisa bangun. Terima kasih Tuhan masih bisa menghirup oksigen. Berapa orang bayar oksigennya. Terima kasih Tuhan masih bisa kerja. Masih punya anak. Ya. Saya pernah dengar seorang pendeta bilang, apa yang engkau tangisi hari ini, itu mimpi bagi orang lain. Amin. Tuhan, anakku nakal, Tuhan. Udah bisa diatur. Waduh, udah bisa tak pites. Orang lain bilang, Tuhan, aku tidak punya anak sampai sekarang. Tuhan, rumah saya kecil. Ya, 4L. Tahu 4L, saudara ya? Tahu ya? Ada yang tahu pasti ketawa. Lu lagi. Keluar lu lagi. Sini lu lagi lah. Kecil banget ya rumah saya. Aduh, nangis. Saya pengen punya rumah 1000 meter Tuhan. Gak pernah dikasih sama Tuhan. Orang lain, saya ngontrak 30 tahun. Gak pernah bisa punya rumah. Saudaraku, you're crying. Ya, it's a dream for other people. Bertobatlah, saudara. Bertobatlah. Hitung berkat Tuhan dalam hidup. Hitung. Saudara. Anda bisa ada di tempat ini luar biasa loh. Saudara. Luar biasa. Di luar sana, mau jadi Kristen itu pistolnya ditaruh di kepala. Ngomong Yesus atau enggak? Dor, selesai. Masih banyak, saudara. Anda bisa duduk nyaman, nyanyi, ya. Ada PAW yang luar biasa, nikmati gedung, dingin, enak, saudara. Tangismu itu mimpi bagi orang lain, saudara. Hitung berkatmu satu-satu, saudara. Mazmur 86 ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Mazmur 8 dalam terjemahan The Message dikatakan, every time I'm in trouble I call you, confident that you will answer. Kita confident gak sama Tuhan? Confident, yakin bahwa Tuhan jawab. Saya pernah baca suatu buku rohani, judulnya Doa. Kalau gak salah yang nulis Leonard Ravenhill. Dia dikatakan waktu Elisa naik ke atas gunung untuk berdoa minta hujan. Sebenarnya Elisa gak berdoa, saudara. Elisa nunggu. Apa artinya, saudara? Sebelum dia doa, dia sudah yakin bahwa ada hujan. Ngerti, saudara? Elisa naik ke atas gunung. Dia duduk, dia nunggu. Karena dia confident. Pasti hujan. Jadi dia tidak berdoa di atas gunung untuk minta hujan. Tuhan kasih hujan, no. Dia duduk di atas gunung, dia bilang, thank you Tuhan, hujannya habis ini datang. Buktinya apa?
Buktinya waktu ada awan sekecil telapak tangan, awan kecil banget. Dan dia bilang hujan datang, dia langsung tahu. Tapi bagi orang yang masih minta, dia bilang awan kecil, kok kecil Tuhan awannya, kok enggak gede, apa ini? Saudaraku, beda ya. Orang yang confident sama Tuhan, begitu lihat perkara yang kecil, dia bilang ini Tuhan, thank you ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kecil enggak apa-apa, ini jawaban doa saya. Tapi bagi orang yang enggak percaya sama Tuhan, bilang aduh kok segini sih, lu gajiku kok cuma segini, Tuhan katanya saya dapat kerja kok cuma segini. Katanya dikasih rumah, dapat rumah kok 4L, apa sih ini Tuhan? Nah, ngeluh terus. Kalau kita confident sama Tuhan, ya, kelilingi menara-menaranya, kelilingi, lihat betapa Tuhan membentengi hidup. Amin. Poin yang kedua, poin yang terakhir, saudara. Ayat 16 sampai ke 18. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudaraku, ini ada perbedaan. Kalau bagian pertama, bagian yang kedua, pemazmur masih bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan, wah Tuhan, masih menyerang Tuhan. Tapi di ayat 16 kan yang ke-18, ada sesuatu yang luar biasa. Pemazmur bilang, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Dan supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Saudaraku, poin yang ketiga, ini poin yang paling luar biasa. Ini akan jadi penekanan kita pada pagi hari ini. Adalah pemazmur mulai berubah. Saudaraku. Dari fokus terhadap permasalahannya, dia menjadi fokus pada keselamatan orang lain. Dan doa Tuhan, biar mereka tahu namamu. Biar mereka mencari Engkau ya Tuhan. Ini luar biasa. Saudara. Jadilah orang yang kayak gini. Saudara. Jangan fokus terus sama hidupmu. Mulailah fokus pada hidup orang lain. Mulailah berdoa bagi orang lain. Poin yang ketiga. Jangan berdoa buat masalahmu terus. Berdoa buat orang lain. Mungkin Tuhan, saya di sini karena saya dapat masalah karena dia. Mulai doakan orang itu. Saudara. Tuhan, tolong orang itu supaya mengenal Engkau. Ini yang dimaui Tuhan. Ini yang dimaui Tuhan. Ya sudah naik level. Tidak fokus pada diri sendiri tapi berdoa bagi orang lain. Mulai bersyafaat. Ya, Mazmur 84 ayat 4 sampai 6. Mazmur 84 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dalam terjemahan di Message dikatakan, how blessed all those in whom you live, whose life become the roads you travel. Saudaraku, ini yang luar biasa. Ini saudara, stay di sini saudaraku ya. Yang hidupnya menjadi jalan yang kau lalui. Saudaraku, Anda mau enggak hidupmu menjadi jalannya Tuhan? Ya, hidupmu jadi jalannya Tuhan. Enggak hidup buat diri sendiri. Enggak fokus terus sama duit. Saudaraku. Enggak fokus terus sama, waduh karir saya, masa depan saya. Tapi fokus pada jalan Tuhan dalam hidup. Kerjakan visi Tuhan saudaraku, dalam hidup. Ya, kita beruntung di gereja kita ini, kita diajak lari sama-sama. Ya. Ya. Gembala senior kita Pastor Philip lari. Saudara. Maukah kita lari sama-sama? Saudara. Visinya gede. Saudara. Visinya gede. Kami memutuskan di keluarga kami lari ikut. We run with you. Hidup kami jadi jalan buat Tuhan. Tuhan mau apa? Jalan. Saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara? Ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Anda tahu lembah Baka itu apa? Waktu saya cari dalam terjemahan, namanya juga sama Baka, tapi pakai C. Baka. Apa artinya Baka? Baka adalah the valley of weeping. Lembah air mata. Dan apa yang terjadi ketika melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Luar biasa ya. Biasanya melewati lembah kekelaman, nangis-nangis. Tapi begitu hidupmu kau mau berikan untuk Tuhan, menjadi tempat di mana Tuhan bisa melaluinya, maka akan berubah menjadi tempat yang bermata air.
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini karakter yang Tuhan mau. Ini karakter yang Tuhan mau, saudara. Ya, jangan fokus sama dirimu sendiri. Kerja tetap kerja, saudara. Kerja yang excellent, jangan malas-malasan. Saudara. Kalau Anda malas-malasan, Anda tidak jadi berkat bagi orang lain. Kerja yang maksimal, yang excellent. Saudara. Tapi jangan kerja dengan kekhawatiran. Kerja dengan tujuan. Kerja dengan misi, ingin memberkati orang lain. Ya, ini ada satu ayat yang tiba-tiba saya ingat tadi pagi, saudaraku. Tapi nggak ada di slide. Saya ajak kita buka Mazmur 107 ya. Sorry ya. Nggak ada di sana. Mazmur 107. Saya diingatkan Tuhan untuk ceritain tentang ini. 107 ayat 23 sampai yang ke-30, saudaraku. Sudah dapat? Mazmur 107, 23 sampai yang ke-30. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang menikam gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudaraku, apa artinya waktu saya renungkan ini? Ini kok lucu, ada sesuatu yang menggelitik hati. Saudara. Di sana dikatakan ada orang-orang yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka yang kerja dengan baik. Dan mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di tempat yang dalam. Berarti ini orang Kristen. Ya, orang yang sudah melayani Tuhan. Mereka lihat kuasa Tuhan dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah ayat yang ke-25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Tuhan kok usil ya? Tuhan kok usil ya? Orang enak-enak, baik-baik gitu ya. Kerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik. Tahu-tahu kok dikasih badai dalam hidupnya. Boom. Dan di sana dikatakan jiwanya hancur karena celaka, terhuyung-huyung. Kemudian dia berteriak, Tuhan tolong, dan Tuhan menolong. Apa artinya? Ternyata kuncinya ada di ayat yang ke-30. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saya berdoa, Tuhan apa artinya? Ternyata Tuhan bilang bahwa orang-orang ini meskipun sudah melayani Tuhan, tapi kalau aku tidak mengintervensi hidup mereka, mereka tidak akan sampai pada pelabuhan yang aku minta mereka tuju. Ngerti saudara? Sudah siap tidak diintervensi sama Tuhan? Sudah siap tidak diintervensi sama Tuhan? Kadang-kadang kita, waduh hidup saya sudah enak, everything okay, ya, kerjaan bagus, duit banyak, ya, everything okay. Tahu-tahu ada masalah. Loh kok tiba-tiba ada masalah? Tuhan, aku tidak dosa loh Tuhan. Aku gak ada masalah loh Tuhan. Ini poin yang ketiga, kita dididik sama Tuhan. Ternyata waktu Tuhan melakukan itu, Tuhan sedang mengintervensi hidupmu. Untuk apa? Untuk ditujukan pada pelabuhan yang benar. Kadang-kadang kita merasa jalan kita benar. Jalan kita, oh ini nyampe-nya luar. Aku sudah planning sampai masa tuaku seperti ini. Anak-anakku gini, aku akan tinggal. Oh di planning semua bagus. Tapi Tuhan bilang, no, this is not my plan. Set, dipindahin. Siaplah untuk itu. Ya. Bulan depan cekevan. Saya tidak mau nginjil Tuhan. Pindahin sama Tuhan. Nginjil. Karena amanat agung adalah jaminan hidup kita. Amin. Siap. Ya. Siaplah untuk itu. Efesus 3 ayat yang ke-20. Ayat yang terakhir. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Cara baca ayat ini bukan biasa aja, enggak. Cara baca ayat ini harus seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Gitu, itu cara baca ayatnya. Jauh. Mungkin tidak habis-habis. Terus. Karena itu memang Tuhan kita seperti itu. Nggak usah khawatir akan hidupmu. Nggak usah khawatir kalau Tuhan kasih silent treatment. Keep talking to Him. Tetap katakan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Percayakan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, mulailah berdoa buat orang lain. 3 hal ini.
Semoga jadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Yakin, confident. Katakan, ku nyatakan dan langit pun takkan jadi batas. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Segenap hati mengatakan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan pelihara. Aku mau dikatakan di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan pelihara. Aku mau di dalam iman, dalam kemenangan. Orang-orang yang hidupnya mau diintervensi sama Tuhan, bilang, ini aku Tuhan. Aku mau hidupku menjadi jalan yang Kau lalui, supaya di dalam lembah air mata kami tetap berbuah. Kami akan menjadikan lembah air mata jadi tempat yang penuh dengan buah-buahan, tempat yang subur. Karena itu janji-Mu atas hidup kami. Orang-orang yang mau, angkat tangan kananmu, saudara. Angkat tangan kananmu, bilang, ini aku Tuhan. Aku siap Tuhan Kau intervensi. Aku mau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, lihat tangan yang diangkat Tuhan. Lihat hati mereka yang menyerahkan dirinya untuk Engkau. Bukan jadi pendeta, tidak harus. Tapi yang ingin melayani Engkau segenap hati. Yang ingin mendoakan, yang ingin mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Yang ingin mulai bergerak untuk visi-Mu. Tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri. Bertobat dari keangkuhan mereka. Tapi mulai bergerak maju buat Tuhan. Meninggalkan masa lalu mereka. Ini orang-orang ini Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat. Sambut tangan mereka di dalam nama Yesus.
disciples transform